Selamat malam Pak. Coba sebutkan identitasnya, nama, pekerjaan, dan usia. Selamat malam Mas Bagas. Nama saya Alisio Saryono, umur 53 tahun. Saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan arsitek dan saya di situ karyawan sudah lumayan lama, boleh dibilang udah 33 tahun Mas Bagas. Gitu. Terus apa yang diketahui Bapak tentang gereja Arnoldus? Ya, kalau setahu saya Mas Bagas ya, gereja Arnoldus itu kan saya karena di Bekasi sudah berdiri paroki, jadi itu waktu itu yang saya tahu Bekasi, gereja Bekasi itu Santo Arnoldus Jansen itu parokinya, alamatnya di Jalan Insinyur Juanda nomor 64. Nah waktu itu dipimpin oleh Romo Paroki Lusius Sari Uran SPD. Nah berjalannya waktu gereja itu berkembang dari satu paroki menjadi 3 paroki, ada Mikael Kranji, terus berkembang lagi menjadi ada paroki Santo Bartolomeus di Galaksi, terus berkembang lagi ada paroki Santa Clara di Bekasi Utara, dan sampai saat ini juga paroki Bekasi berkembang lagi, ada 2 stasi, yaitu stasi Yohanes Paulus kedua yang ada di Rawalumbu, yang satu lagi stasi Santo Petrus Rasul ada di Tambun atau Cibitung. Itu yang kami tahu sampai saat ini. Terus bagaimana pengelolaan atau pemeliharaan gereja Arnoldus Jansen oleh masyarakat sekitar? Ya kalau saya pikir sih itu memang perlu ya ada pemeliharaan itu, khususnya dengan berjalannya gereja, beristilahnya berkontribusi kerja bareng dengan warga sekitar, seumpama kita memberdayakan juga warga sekitar, dalam artian mungkin ada warga yang dilibatkan untuk menjadi karyawan seperti satpam, sopir, dan lain-lain. Itu juga suatu bentuk kerjasama dengan warga sekitar Mas Bagas ya, untuk kelangsungan gereja memang sangat perlu, saya pikir seperti itu. Terus hal-hal apa yang bisa dikembangkan dari gereja Arnoldus Jansen agar lebih menarik? Nah, saya pikir juga untuk pengembangan gereja itu tidak fokus hanya untuk umat paroki Mas Bagas ya. Saya pikir juga kita perlu melibatkan warga, jadi ada kontribusi keluar, karena kan gereja juga istilahnya apa ya, tidak melulu di dalam gereja tapi juga kita berkontribusi ke warga, mungkin ya dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti istilahnya apa ya, pembuatan pupuk kompos atau kerajinan-kerajinan industri rumah umpamanya gitu kan juga bisa bisa memberdayakan umat di luar gereja. Jadi itu sangat sangat penting untuk kelangsungan, terutama di dalam menjaga istilahnya kondisi juga toleransi yang pasti itu bisa terjalin di situ. Itu yang perlu mungkin Mas Bagas kalau menurut kami. Oke. Terus pesan dari Bapak sendiri untuk masyarakat Indonesia agar warisan sejarah dan budaya dapat terus dilestarikan itu gimana? Kalau itu memang perlu ya, apalagi belakangan itu kan sering terjadi seperti semacam gesekan-gesekan kecil ya, itu sebaiknya harus kita hindari. Nah itu kita perlu ingat lagi lah, istilahnya semboyan untuk negara kita untuk tetap bersatu. Nah itu kalau menurut kami itu tak pikir kita harus berpegang lagi, kembali lagi apa yang pernah digagas pendiri-pendiri bangsa. Kalau istilahnya kayak zaman sekarang kan ada 4 pilar kebangsaan itu, jadi itu harus kita pegang teguh untuk menjaga persatuan, untuk menjaga budaya. Nah dengan 4 pilar itu kan ada Pancasila,
ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Nah itu saya pikir kalau semua warga itu ingat, itu menjadi pegangan teguh, saya pikir tetap kokoh persatuan kita, karena di situ sudah jelas ya, nggak ada perbedaan suku, nggak perbedaan agama, nggak ada perbedaan ras. Kita sangat menyadari bahwa kita semua itu anak bangsa, kita harus bekerja sama, membangun bersama demi kemajuan negara kita. Itu Mas Bagas mungkin yang perlu kami garis bawahi di situ, itu memang sangat perlu sekali itu. Oke, makasih Pak untuk waktunya. Sama-sama Mas Bagas. Iya. Nah, selamat malam. Pak.